Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik, salat itu lebih afdal daripada tidur. Sementara selama ini kita memahami bahwa arti sholat dan tidur di dalam kalimat yang diselipkan di azan subuh itu adalah sholatnya fisik, sholatnya badan, ibadahnya badan itu lebih baik daripada tidur. Tidurnya fisik, tidurnya badan. Menurut di sisi syariatnya demikian, menurut di sisi manusianya demikian. Akan tetapi menurut di sisi hakikatnya, menurut di sisi Allah, tidur dan sholat itu bagaimana? Di sisi Allah yang dimaksud tidur itu ketika hati hamba lalai dari ingat Tuhannya, yakni hati belum lillahi ta'ala. Ketika sholat, sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Akan tetapi praktek hati masih hambanya lah yang berkuasa untuk melaksanakan sholat subuh, yakni hati hamba masih wujud hambanya yang berkuasa atas sholat dan seluruh kegiatan badannya dan fisik. Inilah yang dimaksud hati yang tidur, hati yang bermimpi seakan-akan dunia ini nyata sendiri dengan wujud hambanya. Inilah sholat, inilah yang dimaksud tidur oleh Allah. Meskipun badan fisik kita sholat, akan tetapi di dalamnya tidak bisa bertemu dengan Allah. Ketika Allahu Akbar, bukan Allahnya yang dimahabesakan, akan tetapi manusianya lah, hambanya lah yang dimahabesakan di dalamnya. Terbukti kita merasa yang sudah sholat, terbukti kita yang merasa memiliki sholat itu di dalam hati kita, sehingga masuklah hawa nafsu, masuklah dunia, masuklah segala urusan dunia di dalam sholat itu, sehingga kita tidak bisa sholat dengan khusyuk. Karena di dalam sholat kita masih tidur, kita masih linafsi, praktek hatinya masih linafsi, belum lillahi ta'ala.
inilah yang dimaksud tidur, inilah yang dimaksud jiwa yang mati. Bagaimana sholat yang sebenarnya di sisi Allah? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati memandang hiduplah yang menguasai badan untuk mengangkat tangan dan memahapesarkan hidup di dalamnya. Jadi hiduplah, jadi Allah lah yang maha besar di dalam sholatnya dan di dalam segala tindak laku apapun yang digerak-gerakkan oleh badan. Hati sudah kembali rojiun kepada hidup yang berkuasa atas badan-badan ini. Inilah yang dimaksud sholat, inilah yang dimaksud ingat, inilah yang dimaksud berzikir di sisi Allah, mengingat Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan berzikir kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan ingat kepada Allah, sedangkan sementara di dalamnya hati kita hanya mengingat dunia, hati kita hanya berzikir kepada dunia. Apa-apa yang diharapkan di hati seperti pahala, kemuliaan, kehormatan di sisi manusia, itu semua masih makhluk. Hati kita menyembah makhluk daripada menyembah Allah, zat yang maha kuasa, yang menguasai seluruh badan ini, yang mempergerakkan badan ini sejak dari tanah yang mati sampai naik menjadi tumbuh-tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi. Terus berjalan digerak-gerakkan oleh Allah hingga mencapai sperma, sampai menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, menjadi bayi, hingga saat ini Allah lah, hayatullah lah yang berkuasa atas badan-badan ini. Jadi hayat yang dulu dengan hayat yang sekarang itu sama, yakni Allah kutiupkan rohku kepada badan-badan ciptaanku. Jadi hidup itu Allah, roh itu Allah. Ketika kita mengingat hidup yang berkuasa atas segala tindak tanduknya badan termasuk di dalam sholat, itulah yang dinamakan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu, ingat itu lebih afdal, lebih baik daripada lalai hatinya, daripada mempersekutukan Tuhannya dengan diri manusianya yang berkuasa di hati. Inilah yang dimaksud as-sholatu khairun minan naum. Sholatnya hati, pergerakan hati, mewujudkan hiduplah yang menguasai seluruh alam ini. Tanpa adanya hidup, apakah kita bisa memandang badan-badan kita ini? Tanpa hidup, apakah kita bisa menyaksikan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Nah, hidup itulah penciptanya, bukan badan-badanmu, bukan badanmu yang menciptakan dunia, yang menampilkan segala sesuatu yang ada di dunia. Selama ini kan kita hanya beribrat, bersandar kepada yang mati, yakni badan-badan kita ini yang merasa wujud dan merasa tampil sebagai artis di dunia. Marilah kita sadari, marilah kita pahami bahwa artis dari segala artis di dunia itu adalah hidup, bukan fisik, bukan badan. Tanpa hidup, badan tak ada. Dengan hiduplah badan-badan kita ini terwujud. Dengan hiduplah segala sesuatu hingga alam semesta ini bisa wujud lewat mata kita, lewat pendengaran kita. Dengan hiduplah kita ada, dan dengan hiduplah kita kembali kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita semua
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.